Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan tentang kejahatan genosida, yakni kejahatan internasional berat. Definisi genosida sebagai kejahatan pembantaian besar-besaran yang terencana dan sistematis kepada suatu bangsa, suku, ras, atau etnis dengan tujuan membuat punah bangsa tersebut. Implikasi yang luar biasa sehingga harus memiliki perhatian khusus dalam konteks hukum internasional. Kejahatan genosida tersebut mulai dikenal pada tahun 1944. Meskipun genosida baru dikenal pada tahun tersebut, ternyata prakteknya sudah pernah ada pada sejak awal meletusnya Perang Dunia Kedua. Sebut saja Holocaust sebagai kekejaman dari rezim Nazi. Bagaimana tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam hukum internasional, dan bagaimanakah cara penyelesaian sengketa tindakan kejahatan genosida menurut hukum internasional? Baik. Tindakan kejahatan genosida ditinjau dalam hukum internasional berdasarkan Statuta Roma dan pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM. Genosida ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghancurkan suatu bangsa, ras, atau etnis dan kelompok agama dengan cara pembunuhan seluruh anggota maupun sebagian, menyebabkan luka fisik dan mental yang berat pada anggota kelompok, menciptakan kondisi memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, melakukan tindakan pencegahan kelahiran pada suatu kelompok, dan memindah secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain. Genosida merupakan kejahatan internasional yang biasa disebut international crimes, di mana merupakan suatu kejahatan berat. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dinilai paling serius dikarenakan melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan. Yang diatur oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindak yang dilarang, yang kemudian dituangkan pada Konferensi Genosida 1948. Statuta Roma, Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, dan juga Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, serta Statuta Roma 1948. Kejahatan genosida biasanya terjadi karena dilatar belakangi oleh adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang
fanatik, serta rasialah yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Contoh tindak kejahatan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Muslim Rohingya merupakan tindak kejahatan internasional genosida karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pembunuhan massal, diskriminasi kepada agama yang minoritas yang dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu. Untuk penyelesaian tindakan kejahatan genosida menurut hukum internasional, yakni melalui metode penyelesaian khusus di lingkup hukum internasional, itu ada dua metode. Satu, penyelesaian dengan damai adalah ketika pihak yang bersengketa sepakat dengan penyelesaian bersahabat. Penanganan khusus secara damai ditangani secara internasional oleh negara yang bertanggung jawab dalam sengketa lalu dikawal oleh PBB. Penyelesaian dengan paksa atau kekerasan adalah ketika jalan keluar yang diambil dengan menggunakan kekerasan. Solusi ini diterapkan apabila metode secara damai tidak dilakukan, sehingga butuh upaya paksa atau kekerasan Mahkamah Pidana Internasional. Dan juga ada penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Litigasi yaitu penyelesaian perkara melalui peradilan atau di depan hakim, sedangkan non-litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan menggunakan bantuan mediator. Adapun merupakan non-litigasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan menggunakan bantuan mediator. Ini merupakan upaya yang dapat digunakan untuk penyelesaian perkara secara internasional yang dihadapi oleh negara-negara yang mengalami sengketa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi yakni ada negosiasi, mediasi, dan yang ketiga konsiliasi. Negosiasi, penyelesaian yang paling umum digunakan oleh masyarakat dengan alasan utama penggunaan prosedur ini. Semua pihak dapat mengawasi proses penyelesaian sengketanya, dan semua penyelesaian akan didasari oleh kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Dan yang kedua, mediasi, penggunaan pihak ketiga sebagai mediator bisa berasal dari negara ataupun organisasi internasional seperti PBB, ahli hukum, politikus, dan seorang ilmuwan. Mediator juga harus tidak memihak dan terus mengikuti serta dengan aktif dalam menyelesaikan sengketa dan mengupayakan perdamaian semua pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Dan yang terakhir, konsiliasi dalam prosesi penyelesaian sengketa yang lebih formal yang dilakukan oleh pihak ketiga atau juga komisi yang sengaja dibentuk oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang bisa disebut sebagai komisi konsiliasi, yang juga memiliki fungsi untuk menetapkan syarat penyelesaian sengketa, yakni keputusannya tidak mengikat kedua belah pihak. Dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam lingkup internasional harus dilakukan atau diselesaikan melalui badan peradilan jika secara perdamaian tidak bisa diselesaikannya. Kejahatan seperti yang termuat dalam ICC yang berhubungan dengan persoalan internasional secara menyeluruh bisa dihukum. Oleh karena itu pembentukan Mahkamah Internasional secara menyeluruh Mahkamah Pidana Internasional yang permanen menjadi sangat penting untuk penuntut kejahatan internasional yang akan datang. Pengaturan Mahkamah Pidana Internasional di dalam Statuta Roma ialah tertuang pada pasal 125 ayat 1 dan 3 dan pasal 126 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan 2 dan pasal 3 ayat 2. Statuta Roma 1998 merupakan dasar bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional yang bertujuan untuk dapat memberikan sebuah kepastian untuk para korban tindak pidana internasional berat bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.